9 malam teman-teman, kita waktunya untuk tutup toko dulu ya, karena udah malam, apalagi musim sekarang, jadi kita nggak boleh buka malam-malam. Tentunya susah. Jangan lupa untuk selalu mengunci pintunya. Pelanggan kita pakai hand sanitizer, Mas. Mengunci pintunya dengan aman ya. Jangan lupa dikasih gembok juga biar lebih aman lagi teman-teman. Pegangin sebentar kok. Bentar teman-teman, agak susah. Ya, Mas. Apa? Ada aja lah, Mas. Iya mas, kolaborasi. Kolaborasi apa? Ini di depan toko juga dikasih ember jerigen Nah, untuk di tangan, ayo di tangan. tempat air cuci tangan teman-teman ya, karena sekarang sudah bersih. Ini tinggal keluarin. Nah, ini ada sapunya juga, tinggal cuci tangan di sini. Oke. Dan itu ada fans penggemar Ragil, fotokopi Ragil ya. Ini ada fansnya lagi pada nongkrong di sini. Itu satu lagi tuh belakang. Mau tempe masih cok. Itu Mas yang maling tempe. Besok ya, aku bumbu dulu. Aku naik besok, aku naik. Apa kau naik, Kak? Coba kita siap keluar aja. Halo teman-teman semua ya, balik lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Nah, kalau pada video kemarin saya sudah menjelaskan tentang keuntungan daripada membuka usaha fotokopi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kebalikannya, yaitu kerugian daripada membuka usaha fotokopi ya. Jadi teman-teman semua yang berkeinginan untuk membuka usaha fotokopi ataupun ATK itu harus lebih dulu berpikir secara matang ya. Harus mengetahui apa sih kerugian-kerugian yang didapat dari membuka usaha fotokopi dan ATK ini. Oke, untuk itu terus simak terus videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman ya, bahwasanya kerugian pada usaha fotokopi dan ATK itu ada beberapa hal teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu, jangan sampai kaget ataupun merasa heran ya. Jangan sampai kaget ya. Nanti setelah buka usaha fotokopi baru merasakan, oh seperti ini kerugiannya. Jadi nanti supaya tidak kaget, teman-teman harus menyimak videonya apa yang saya katakan ini. Nah, agar teman-teman tidak kaget nanti pada saat membuka usaha fotokopi, teman-teman wajib tahu ya kerugian-kerugian apa aja yang akan kita terima saat kita membuka usaha fotokopi dan ATK ya. Hal ini dimaksudkan juga untuk agar teman-teman udah mempersiapkan diri sebelumnya pada saat setelah usaha fotokopinya berjalan ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus ketahui kerugian yang kita dapatkan daripada membuka usaha fotokopi. Yang pertama adalah modal awal mungkin cukup besar teman-teman ya. Kalau yang kemarin kita bahas adalah modal berjalannya cukup murah. Tapi kalau modal awal itu cukup besar teman-teman ya. Modal berjalan itu modal yang kita pakai untuk melaksanakan aktivitas ataupun
dalam menjalankan usaha yang kita jalankan teman-teman. Sedangkan modal awal itu adalah modal tetap kita, yaitu modal yang kita gunakan untuk membuka usaha ataupun memulai membuka usaha fotokopi dan ATK ini. Salah satunya adalah contohnya adalah untuk membeli biaya untuk membeli mesin fotokopi ya teman-teman. Jadi untuk membeli mesin fotokopi ini tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit teman-teman ya, yaitu lumayan cukup besar, mungkin di angka 20-an juta ke atas ya. Contohnya aja seperti saya ini IR yang 5000 ini kurang lebih sekitar 38 ya kalau dulu ya teman-teman. Nah sekarang mungkin udah turun ya, soalnya udah lama saya belinya. Jadi untuk beli mesin aja kita udah harus mengeluarkan uang segitu ya. Kemudian kalau tipe-tipe mesin mungkin bisa diseleksi lagi teman-teman untuk membeli tipe yang harga lebih rendah pun juga ada teman-teman ya. Jadi tergantung daripada keuangan ataupun modal yang teman-teman punya ya. Jadi sesuaikan aja dengan modal yang teman-teman punya. Yang penting adalah kita bisa memulai untuk membuka usaha fotokopi dan ATK ini ya. Tentunya juga harus diperhatikan bagaimana mesin kita itu pada saat membeli ya harus dalam kondisi yang masih bagus ya. Jangan sampai pas kita udah beli rewel-rewel, jadi akan membuat biaya pengeluaran untuk memperbaiki mesin juga semakin besar teman-teman ya. Itu akan mempengaruhi daripada usaha kita nanti juga teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah modal untuk membeli mesin fotokopi juga kita perlu untuk menyewa ruko ya. Jadi buat teman-teman semua yang tidak punya tempat sendiri otomatis memerlukan biaya juga untuk menyewa ruko ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya tempat sendiri itu suatu keuntungan ataupun kemudahan ya untuk mengurangi biaya modal kita teman-teman. Tapi kalau yang masih belum punya tempat dan masih mau sistem sewa, otomatis dia harus mengeluarkan duit untuk menyewa ruko ataupun tempat usaha itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga memodal lagi yaitu untuk membeli barang-barang ATK dan juga tempat pajangan teman-teman. Itu juga penting dan juga itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit ya untuk merancang suatu etalase di toko kita teman-teman ya. Oke. Nah itu kerugian yang pertama. Kemudian kerugian yang kedua adalah kita harus pintar-pintar ya teman-teman ya untuk memilih lokasi ya. Jadi kalau kita buka usaha fotokopi pada tempat ataupun lokasi yang salah, itu akan mempengaruhi daripada berjalannya usaha kita nanti teman-teman. Jadi kerugiannya itu kita kalau salah memilih tempat, maka usaha kita pun akan terhambat teman-teman. Jadi tempat itu bukan hanya sekedar ramai, tapi juga harus target pasarnya target pasarnya harus ada teman-teman ya. Bukan hanya sekedar ramai ya, tapi target pasar kita harus ada ya. Misalnya di dekat dengan dunia pendidikan atau persekolahan, kemudian dekat dengan perkantoran dan sebagainya ya. Yang penting adalah ada aktivitas bisnis di perkantoran teman-teman ya. Karena usaha fotokopi ini target utamanya adalah usaha-usaha dunia perkantoran. Adalah dunia perkantoran. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ini juga penting sekali, yaitu kerugiannya tadi kalau kita cuma menargetkan lokasinya pada dekat dengan sekolah namanya. Jadi kalau target kita cuma untuk dekat dengan sekolahan tanpa harus mempertimbangkan dengan faktor lain seperti aktivitas perkantoran dunia bisnis yang lain ya, bukan hanya di sekolah aja, itu sangat juga akan merasakan kerugian teman-teman ya. Kerugiannya adalah pada saat nanti anak-anak sekolah libur, otomatis perkantoran di sekolah itu sepi ya, otomatis itu juga akan mengaruhi kepada usaha kita menjadi sepi ya. Tapi kalau kita lokasinya itu bukan di dekat targetnya bukan hanya sekolah aja, otomatis itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh banyak pada usaha kita teman-teman. Jadi pemilihan lokasi ini harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor balik modal teman-teman. Jadi kalau usaha fotokopi ini teman-teman ya harus tahu untuk membalikkan modal awal kita itu mungkin butuh waktu yang agak lama ya. Soalnya kita tahu sendiri bahwasanya per lembar fotokopi itu cukup murah ya, sekitar 250, keuntungannya adalah 100.
sedangkan untuk membeli satu mesin itu sekitar kurang lebih adalah 30 juta 20 juta. Jadi otomatis itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk membalikkan modal kita untuk membeli mesin fotokopi tersebut, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau membuka usaha fotokopi harus diperhitungkan dulu juga secara matang bahwasanya usaha fotokopi ini sangat lama untuk membalikkan modalnya, teman-teman. Terkecuali kalau usaha kita memang benar-benar ramai ya, ataupun tidak ada pesaing-pesaing di dekat kita, teman-teman. Untuk itu maka disarankan jika kita membuka usaha fotokopi, teman-teman juga harus diselingi dengan buka usaha ATK ya, untuk menambah pemasukan lain daripada usaha fotokopi tersebut. Karena bagaimanapun juga keuntungan yang besar itu juga terdapat dari penjualan ATK, teman-teman. Jadi jangan salah paham bahwasanya ATK itu memberikan masukan terbesar pada usaha fotokopi ya. Terutama adalah penjualan alat tulis kantor ya, seperti buku dan peralatan-peralatan yang lainnya yang menunjang untuk usaha ATK tersebut ya, seperti laminating, pengetikan, pengepresan ataupun juga penjilitan dan sebagainya, teman-teman. Jadi itu adalah faktor-faktor pendukung lain untuk menambah pemasukan pada usaha fotokopi kita ya. Jadi teman-teman semua disarankan kalau membuka usaha fotokopi maka lengkapilah usahanya dengan menambah usaha penjualan ATK ya. Syukur-syukur kalau teman-teman memiliki usaha-usaha lain ya, seperti di sebelahnya warung manisan, kemudian ada BRI Link ya, ataupun untuk pembayaran pulsa listrik, pembayaran motor, asuransi angsuran itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mempunyai banyak cabang-cabang pemasukan lain dalam toko kita, itu akan sangat mempengaruhi pada ataupun akan meringankan usaha kita untuk membalikkan modal daripada membeli mesin fotokopi tadi, teman-teman. Oke. Jadi tadi teman-teman ya beberapa hal kerugian pada kita membuka usaha fotokopi ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman semua kalau membuka usaha fotokopi harus benar-benar diperhitungkan secara matang dari segi kerugian dan keuntungannya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman yang mungkin itu aja untuk share pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.